Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mempermudah hisab kita, memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Dan kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebuah amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan dari amalan-amalan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita membaca buku tentang Ahadisul Akhlak. Kumpulan hadis-hadis pada bab bagaimana berakhlak dan bertingkah laku dalam pergaulan suami istri. Kita sudah masuk pada inti-inti pada buku, yaitu berkaitan dengan tingkah laku dan perilaku. Kita sudah dijelaskan pada hadis yang pertama, khiyarukum khiyarikum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang berakhlak. Dan orang yang paling terbaik dari orang yang berakhlak adalah orang yang berakhlak terhadap keluarganya. Dalam hadis ini, jelaslah kepada kita bahwa sifat asli seorang suami, watak dan karakter seorang suami, siapa dia, itu bisa dilihat ketika dia berada di rumahnya. Jangan ketika dia berada di luar. Bagaimana akhlak dan tingkah lakunya terhadap istrinya, itulah sebuah cermin dari sebuah kemuliaan akhlak. Pada pertemuan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan dua hal ya, supaya diingat sebelum kita masuk pada bab baru. Kita bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, keberhasilan seorang suami dalam berumah tangga, satu, ketika dia mengenal, memahami siapa itu wanita. Terkhusus pada 3 keadaan. Itu wajib dia kenal siapa wanita pada 3 keadaan. Yaitu ketika dia haid, ketika dia hamil, dan ketika setelah dia melahirkan. Karena 3 kondisi ini adalah 3 kondisi yang terjadi perubahan drastis pada seorang wanita. Terjadi perubahan sifatnya, fisiknya, kesehatannya, tingkah lakunya, banyak terjadi perubahan pada 3 kondisi ini. Ketika haid, ketika hamil, dan ketika setelah melahirkan. Maka itu banyak kita dapatkan para wanita, dia baik, tapi ketika pada 3 kondisi ini, dia menjadi jelek. Dan itu harus dimaklumi oleh seorang suami. Ada kalanya seorang istri itu rajin, tapi ketika dihadapkan pada 1 dari 3 kondisi ini, dia menjadi malas. Seorang suami harus memahami. Kemudian kesimpulan yang kedua,
ya, dari kesimpulan pelajaran kita kemarin, bahwa kesalahan seorang suami dalam rumah tangga ketika dia menyamakan dirinya dengan istrinya. Artinya dia memaksakan istrinya harus turut dan tunduk terhadap sifat karakter kemauan yang dia miliki. Ini adalah sebuah kesalahan besar dalam tinjauan kacamata syariat. Seorang suami tidak dibolehkan dia memaksakan kehendaknya berkaitan dengan kemauan, sifat, akhlak, tabiat, karakter, keinginan. Itu tidak boleh. Karena Allah berfirman, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian itu berbeda-beda. Karakter, sifat, tabiat, watak laki-laki dengan wanita itu beda. Mungkin pada satu sifat laki-laki itu cocok, mungkin pada wanita dalam sebuah kondisi dia tidak cocok. Tidak boleh disamakan. Maka itu termasuk dalam kesalahan ketika seorang suami itu menyamakan antara dirinya dengan istrinya. Padahal Allah membedakan sifat, karakter, watak, tabiat, perilaku, sifat antara laki-laki dan wanita. Bahkan Allah tegaskan, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Ya. Sekarang kita akan masuk pada bab baru. Bab tentang beberapa akhlak-akhlak yang sangat menyedihkan, yang sangat jauh dengan akhlak Rasulullah terhadap keluarganya. Sebelum kita masuk tentang akhlak-akhlak Rasulullah terhadap keluarganya, terlebih dahulu kita akan menyingkap beberapa akhlak-akhlak yang menyedihkan yang terjadi pada para suami dalam rumah tangga. Padahal akhlak yang mulia pada seorang suami itu memberikan pengaruh besar pada akhlak seorang istri. Maka itu ada pepatah yang berkata, perbaikilah istrimu dengan cara memperbaiki dirimu. Ini subhanallah pepatah Arab yang sangat bagus. Perbaikilah istrimu dengan cara memperbaiki dirimu. Karena seorang suami itu cermin bagi istrinya. Kalau kamu ingin melihat istrimu baik, perbaiki dirimu. Kalau kamu ingin lihat istrimu berakhlak, terlebih dahulu kamu berakhlak. Karena seorang suami itu cermin bagi istrinya. Dan ini mencocoki akan firman Allah, at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik itu akan dipasangkan dengan wanita yang baik. Jadi, dalam bab ini, salah satu cara memperbaiki wanita itu dengan cara memperbaiki diri. Sebagai seorang suami, hendaknya dia memperbaiki dirinya. Insya Allah kalau dirinya baik, maka istrinya itu akan baik. Kita masuk pada kesalahan yang sangat menyedihkan berkaitan dengan akhlak dan tingkah laku yang jauh dari akhlak Nabi. Apa itu? Qillatul hirs ala ta'limi zawja amrodinaha. Subhanallah. Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh seorang suami. Yaitu dia tidak mengajarkan, kurang semangat dalam mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Atau jika dia tidak mampu mengajarkan ilmu agama kepada istrinya, hendaknya dia berada di barisan yang terdepan, yang mensaranai, memberikan semangat
kepada istrinya untuk mempelajari ilmu agama. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, artinya penuh dengan kekurangan. Tidak ada wanita yang sempurna. Yang bisa mengangkat kesempurnaan seorang wanita adalah ilmu agama. Karena tidak ada sumber yang terbesar yang menjadikan wanita itu rusak dari segala sisi dan aspek, dari segala perilaku dan akhlak, kecuali jauhnya mereka dari ilmu agama. Seorang istri yang durhaka, satu saja sebabnya itu, karena jauh dari ilmu agama. Seorang istri yang suka membangkang, menentang, melawan, itu satu saja sebabnya, karena jauh dari ilmu agama. Seorang wanita ya yang suka keluar rumah tanpa izin, tidak menggunakan hijab, suka mengambil uang suaminya, satu saja sebabnya, karena jauh dari ilmu agama. Maka itu disimpulkan, semua kerusakan-kerusakan yang terjadi pada seorang istri dalam rumah tangga, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, sebabnya hanya satu, karena jauh dari ilmu agama. Dicatat ummahat, wanita yang sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan, itu kebutuhannya terhadap ilmu agama melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Bahkan ibarat lain, kebutuhan seorang wanita yang penuh dengan kekurangan, kebutuhannya terhadap ilmu agama itu melebihi kebutuhan ikan terhadap air. Coba ibaratnya Ibnu Qayyim. Kebutuhan seorang wanita terhadap ilmu agama itu melebihi kebutuhan ikan terhadap air. Kita semua memaklumi dan memahami apa yang terjadi pada ikan jika tidak ada air. Bagaimana kita menyaksikan begitu butuhnya ikan terhadap air. Tapi ketahuilah, kebutuhan wanita terhadap ilmu agama itu jauh melebihi kebutuhan ikan terhadap air. Maka itu, kalau ada seorang istri yang minta izin terhadap suaminya, mau Kak belajar bahasa Inggris, Kak, istrinya punya hak melarangnya. Sebagai seorang suami, dia punya hak. Kalau ada seorang istri minta izin kepada suaminya, ya, mau Kak bekerja, seorang suami punya hak untuk melarang. Seorang istri minta izin untuk kuliah, contohnya, seorang suami punya hak untuk melarang. Tapi ketahuilah, kapan seorang istri minta izin untuk belajar agama, maka tidak ada hak seorang suami melarangnya. Bahkan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di hari kemudian. Wanita sangat membutuhkan ilmu agama untuk menyempurnakan kekurangan. Kapan tidak ada siraman ilmu agama dalam dirinya, akan hancur. Maka itu tidak dibenarkan seorang suami akhlak yang buruk, tingkah laku yang jelek, perilaku yang jahat, ketika istrinya minta izin untuk belajar agama, menghadiri majelis ilmu, menghilangkan kebodohan dalam dirinya, kemudian suaminya tidak mengizinkannya.
Padahal seorang istri sangat butuh terhadap ilmu agama, melebihi kebutuhan ikan terhadap air. Jadi termasuk akhlak yang buruk, yang bisa merusak rumah tangganya, menghancurkan rumah tangganya tidak akan bisa bertahan lama. Ketika seorang suami kurang semangat mengajarkan istrinya ilmu agama, atau kurang semangat mendukung istrinya mempelajari ilmu agama. Padahal subhanallah, seandainya seorang suami dia tidak hadir majelis ilmu, tapi dia akan istrinya majelis ilmu, dia akan mendapatkan pahala yang semisal yang dari apa yang didapatkan istrinya. Seandainya dia tidak ada waktu menghadiri majelis ilmu, tapi dia berikan semangat istrinya, dia mendapatkan pahala yang semisal dari apa yang didapatkan oleh istrinya. Seandainya tidak ada waktu untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia mendukung, hadir. Dengan ucapan ini, dia akan mendapatkan pahala yang semisal dari apa yang didapatkan oleh istrinya. Tidak ada itu kemuliaan kecuali dengan ilmu agama. Ya, maka kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Majelis ilmu itu ibu-ibu, taman dari taman-taman surga, penuh dengan kemuliaan. Tidak ada suatu amalan yang lebih mendekatkan seorang dengan surga kecuali bermajelis ilmu. Tidak ada cara cepat menghapuskan dosa-dosa dari masa lalu kita kecuali dengan memperbanyak menghadiri majelis ilmu. Tolong para suami berakhlak, dukung ki istri tak, berikan semangat mempelajari ilmu agama. Kemudian kita masuk dari penafsiran firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 26. Ya, bisa nanti dilihat dalam Al-Quran pendalilannya, yaitu surah At-Tahrim ayat 26. Perhatikan. Ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Saya ulangi artinya. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian. Perhatikan pada kalimat dan keluarga kalian, istri dan anak kalian, dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang butuh dicatat dalam tafsir surah At-Tahrim ayat 26. Pelajaran yang pertama, ya, catat ibu-ibu, tugas wajib seorang suami, tugas pokok seorang suami, tugas yang pertama dan paling utama bagi seorang suami dalam rumah tangga adalah menyelamatkan keluarganya dari neraka. Ya. Menyelamatkan keluarganya dari neraka. Ya. Itu tugas utama, yang lainnya menyusul. Jika seorang laki-laki setelah akad pernikahan dengan wanita, dia harus memahami tugas kewajiban saya yang pertama menyelamatkan istriku dari neraka. Itu tugas utama, menyelamatkan istrinya dari neraka.
Maka itu dibolehkan bagi seorang suami, jika dia sudah tidak mampu lagi mendidik, mengarahkan, membenarkan, menasihati istrinya, dia tidak bisa lagi menjaga istrinya di neraka, sudah. Cerai itu jauh lebih baik baginya. Karena ada wanita itu, ya, terlalu durhaka terhadap suaminya. Disuruh beli jilbab, dia beli jeans. Dilarang keluar, dia keluar. Padahal mau dijaga ini dari api neraka. Disuruh pakai jilbab, hijab, untuk dijaga dia. Tapi dia tidak mau. Sudah. Cerai itu jauh lebih baik. Karena yang pertama akan saya ditanya di hadapan Allah, istriku. Apalagi salah satu, ada 3 orang. Yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Di antaranya ada Yus. Orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Orang yang membiarkan kemungkaran terjadi pada istrinya. Daripada saya menjadi orang yang celaka di akhir. Dia apa lagi? Kemudian pelajaran yang kedua, tidak ada cara untuk menyelamatkan keluarga di neraka kecuali dengan dipahamkan ilmu agama. Menyelamatkan istri, anak dari neraka bukan hanya sekedar disuruh beribadah. Karena tidak semua ibadah itu diterima kalau tidak dibangun di atas ilmu. Tidak ada cara itu untuk menyelamatkan istri dan anak dari neraka kecuali dengan dipahamkan ilmu agama. Ilmu agama yang benar. Dan disinilah inti pembahasan kita. Seorang suami, tugas utamanya menyelamatkan istrinya dari neraka. Dan tidak ada cara menyelamatkan wanita dari neraka kecuali dengan diajarkan ilmu agama. Dipahamkan ilmu agama. Tolong dukung istri tak belajar ilmu agama. Berikan semangat, berikan sarana, biayai, dorongan. Kamu akan mendapatkan pahala yang semisal darinya. Kalau istrimu pintar ilmu agama, kamu akan mendapatkan bagian pahala darinya. Dan yakinlah, kapan istrimu bagus, semangat dalam belajar ilmu agama, yakinlah dijamin rumah tanggamu itu akan baik. Dijamin rumah tanggamu adalah, rumahku adalah surgaku. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dalam hadis ini, dalam ayat ini, yaitu berkaitan dengan kata ahlikum. Keluarga kalian, kum. Yang belajar bahasa Arab, kum. Jadi dalam ayat ini, tegas dan jelas. Seorang suami nanti ketika ditanya di hadapan Allah, bukan istri orang lain. Tapi kum, istri kalian, istri kamu. Seorang suami di hadapan Allah tidak akan ditanya tentang anak orang lain. Tapi kum, anak kamu. Maka itu, dalam ayat ini sangat jelas kepada kita. Seorang suami hendaknya bagaimana dia bisa memfokuskan dirinya sebelum mengajarkan orang lain, dia fokuskan pada keluarganya. Sudahkah dia
mengajarkan keluarganya tata cara wudhu, tata cara sholat yang benar? Atau sudahkah dia senantiasa mengingatkan istrinya tentang tidak bolehnya seorang wanita suka mengundur-undur waktu sholatnya? Ini banyak sekali diberikan tanbih oleh para ulama ya, yang banyak sekali dilanggar oleh para ummahat. Dia menyangka bahwa kalau sholat di rumah itu boleh tidak tepat pada waktunya. Itu kesalahan yang besar. Dan tugas pokok seorang suami setelah pulang dari sholat, kembali ke rumah, yang pertama dia ingatkan, sudah sholat deh. Karena biasa itu ada wanita, istri sholat asarnya 4:30. Sholat duhurnya jam 2. Dia tidak pernah memahami inna sholata ya kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah ketetapan waktu yang telah ditetapkan. Tidak boleh ibu-ibu ya suka menunda-nunda waktu sholat. Menunda-nunda waktu sholat menjadi sebab dari sebab disiksa di alam kubur. Saya ulangi, menunda-nunda waktu sholat itu menjadi sebab dari sebab seorang disiksa di alam kubur. Dulu ada orang teringat disuruh sholat oleh ibunya. Sholat kina. Sudah masuk waktu sholat duhur. Dengan mudahnya dia berkata, sebentar Pi, mau tidur dulu. Capek. Nanti setelah saya bangun baru saya sholat. Maka anak ini pun tidur dengan niat, kalau bangun dia akan sholat. Rupanya dia tidak memahami bahwa kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Maka anak wanita ini pun tidur untuk selamanya. Dia mati dalam keadaan tidak mengerjakan sholat. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan tidak mengerjakan sholat, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya sebagai orang-orang yang tidak sholat. Akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama Fir'aun, Qorun, dan Namrud. Maka itu ummahat selalu diingat. Jaga sholat 5 waktu tak. Waktunya. Ya, dia terikat dengan waktu. Jadi dalam surah At-Tahrim ini, seorang suami itu dibebankan menjaga keluarganya, bukan keluarga orang lain. Ya, maka itu peringatan kepada ummahat. Ya, ketika ada seorang laki-laki, ada seorang ikhwah, atau siapapun yang dia ingin mencampuri, ingat, mencampuri ibadah Anda. Dia ingin menggali ibadah Anda. Bahkan dia ingin mendorong agar kamu melakukan sebuah ibadah. Contohnya, dia SMS atau WA ummahat. Ya. Ada bapak yang WA ummahat. Ukhti, sudah sholat malam. Dia WA. Sudah sholat malam? Kalau tidak sempat sholat malam, sholat witir mungkin saja. Lihat ya begitu dalamnya. Padahal ini bukan tempatnya di situ. Dia tidak diperintahkan untuk menyelamatkan orang dari neraka. Bukan haknya di situ. Ada orang tuanya, ada saudaranya, ada suaminya, ada anaknya. Bukan haknya di situ. Ukhti, sudah sholat malam? Kalau tidak sempat sholat malam, sholat witir mungkin saja. Ingat sebelum sholat subuh, ada sholat rawatib 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Jangan lupa ukhti. Begitu detailnya dia ya, dalam menyelamatkan orang dari neraka. Padahal di situ bukan tempatnya, tidak cocok dia. Bukan tugas kamu mengarahkan itu.
Dia detailnya mengarahkan seorang wanita. Diarahkan ya dengan detailnya. Sudah ke sholat malam, sudah ke sholat tahajud, sudah ke sholat witir, bacaannya begini. Tapi dia tidak pernah mengarahkan hal ini kepada istrinya. Kesalahan dalam ayat. Yang harusnya kamu arahkan seperti ini kepada istrimu. Bukan kepada ukhti atau Itu salah. Bukan tempatnya di situ. Itu tugasnya yang mengarahkan sedetail seperti ini adalah seorang suami, seorang bapak, seorang saudara. Itu seorang ini. Bukan kamu. Ingat ke dalam ayat ini. Contoh lagi. Seorang ikhwah, seorang bapak. Yang dia WA, SMS. Ya. Ukhti, sudah ki puasa Senin Kamis. Detailnya. Dia mendetail. Ingat ki ukhti. Disunahkan berbuka itu dengan kurma. Detail betul dia mengajarkan. Ibadah-ibadah. Mengajarkan detail hal-hal yang bisa menyenangkan di neraka. Ukhti kalau makan kita baca bismillah. Kalau tidak dapat ki kurma dengan air putih. Detailnya dia mengajarkan ilmu agama. Karena di situ bukan tanggung jawab dan tugasnya. Padahal tidak pernah mengajarkan istrinya seperti itu. Dia tidak pernah menganjurkan istrinya puasa Senin Kamis. Dia tidak pernah mengatakan kepada istrinya makan dengan tangan kanan. Dia tidak pernah mengajarkan kepada istrinya kalau hanya disunahkan makan ketika bukan tangan kanan. Tapi kenapa? Ketika dia menghubungi atau disampaikan secara detail ini. Ini kesalahan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ahlikum. Apa urusannya dengan dan ukhti itu? Dia mau puasa Senin Kamis, dia mau sholat tahajud, dia mau sholat witir. Bukan urusan. Itu urusan ayahnya, urusan suaminya, urusan saudaranya. Urusan kamu. Contoh lain. Ini banyak ikhwah-ikhwah yang sakit-sakit seperti ini. Dia tidak memahami ayat dalam surat At-Tahrim. Ada seorang bapak, seorang ikhwah di SMS, ukhti. Ada taklim nanti ya, di rumah sahabat muslimah. Ukhti hadir ki. Kalau naik motor ki ukhti, ya, perbaiki kudung tak, perbaiki hijab tak. Jangan sampai masuk di terali. Begitu detailnya diajarkan. Kalau datang ki nanti di tempat taklim, jangan ki lupa bawa ki pulpen dan buku. Ada ki di depan, di sok depan. Catat ki apa yang disampaikan oleh Ustaz. Begitu detailnya, bukan dikatakan sendal hati-hati, simpan ki di dalam nanti hilang. Detailnya dia mengajarkan. Tapi pernahkah hal ini dia sampaikan kepada istrinya? Jawab. Pernahkah disampaikan kepada istrinya? Pernahkah dia urutkan urutan-urutan yang secara detail dalam menganjurkan kebaikan kepada istrinya? Tapi kenapa? Kepada ukhti dan diajarkan secara detail ini. Maka itu peringatan kepada ummahat. Kepada ummahat, kalau ada coba-coba ikhwah, siapapun dia, dia WA Anda, dia hubungi Anda, ingin menganjurkan Anda motivasi dalam melakukan ibadah ini. Bahkan dia gali dengan sedalam-dalamnya, menceritakan tentang ibadah Anda. Ingat, jangan sekali-kali ucapkan jazakallahu khairan terhadapnya. Jangan dibalas. Jazakallahu khair. Jangan. Kalau kapan Anda mengucapkan jazakallahu khair, berarti Anda melakukan sebuah dosa. Bukan tempatnya mengucapkan jazakallahu khair. Ingat gitu. Ada bapak-bapak yang menganjurkan Anda beribadah ini. Padahal bukan tempatnya. Harusnya istrimu. Dan saudaramu. Bukan tempatnya di situ. Yang kita ucapkan jazakallah khair. Yang kita ucapkan afwan. Dan afwan itu diperuntukkan bagi orang yang bersalah. Kamu tidak bersalah ya ukhti. Itu ikhwannya yang salah. Jangan ucapkan afwan.
Kalau kamu dapatkan kebahagiaan yang seperti ini, jangan kamu kirimkan bunga-bunga. Kan bunga-bunga itu hatinya. Yang kau berikan dia peluang. Ya, jangan kamu berikan tanda jempol. Jika akan kau mendukung perbuatan dosanya. Tegas, jelas. Kamu tutup pintu itu. Maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, Nabi tegas. Jangan kamu bermudah-mudahan masuk terhadap wanita. Maksudnya berkaitan dengan ibadahnya. Nggak usah dicampuri ibadahnya. Nggak usah diberikan dorongan ibadahnya. Ada orang tuanya, ada suaminya, ada anaknya, ada saudaranya. Soal bertanya, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Kata Nabi, alhamu almu. Ipar itu adalah kematian. Tidak ada. Dalam masalah ibadah, anjuran ibadah, dorongan, belajar, dan ini, tutup pintu itu. Kalau mau komunikasi dengan lawan jenis, bisa berkaitan dengan jual beli. Itu dibolehkan. Nggak dilarang dalam masalah jual beli. Tidak ada istilah dalam jual beli. Dalam akad jual beli itu dibolehkan. WA, berbicara, itu dibolehkan dalam jual beli. Halallahu wa harrama riba. Baik umum dihalalkan. Tapi kalau berkaitan dengan masalah ini, tidak dibolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ya, jaga diri kalian. Kalau ada orang-orang yang suka mengurusi ibadah kamu, sampaikan kepadanya, urus miki istri tak. Ibadahnya istri yang kurus, bukan ibadah saya. Ilmunya istri yang keurus, bukan saya. Karena Allah berfirman, wa ahlikum, keluarga kalian. Ya, itu sangat jelas sekali. Ya, dalam penafsiran ayat ini. At-Tahrim ayat 26. Ya, jadi termasuk dari kesalahan ya yang sangat menyedihkan ketika seorang suami malas mengajarkan ilmu agama kepada istrinya atau tidak mendukung istrinya mempelajari ilmu agama. Kita masuk pada akhlak yang kedua, akhlak yang menyedihkan yang ada pada para suami, padahal dia cermin bagi istrinya, yaitu qillatus syukur wa tasji'i li zaujah. Ini yang kedua penting. Akhlak yang buruk, akhlak yang jelek seorang suami, kita doakan mudah-mudahan suami-suami bisa memperbaiki akhlak ini. Yaitu dia kurang bersyukur kepada istrinya dan tidak memberikan dorongan semangat setelah istrinya melakukan sebuah kebaikan. Ini bab penting sekali. Wanita itu adalah makhluk yang Allah ciptakan suka dipuji, suka disanjung, suka diberikan dorongan. Itu tabiat wanita. Ketika seorang wanita mendapatkan suami yang sangat kikir memberikan tasjid, dorongan motivasi, semangat, setelah dia melakukan sebuah kebaikan, maka ini adalah sebuah akhlak yang sangat menyedihkan. Diketahui oleh para suami bahwa tugas seorang istri itu dalam rumah tangga itu sangat berat. Mencuci, masak, membersihkan, ya. Setelah di kamar, pergi ke dapur, setelah ke dapur, pergi ke halaman, banyak sekali tugasnya setiap hari. Ya. Sebaik-baiknya akhlak seorang suami sebagai bentuk memberikan dorongan
terima kasih dari kebaikan yang dilakukan oleh istrinya, kata para ulama, adalah mengucapkan jazakillahu khairan. Bukan kayaki. Itu sebaik-baiknya tasjid. Sebaik-baiknya ucapan terima kasih setelah istri melakukan suatu kebaikan. Setelah istri melakukan suatu kebaikan yang menyenangkan hati kita, ya, maka termasuk dari akhlak terpuji seorang suami, dia mengucapkan jazakillahu khairan. Termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang menyedihkan yang dilakukan oleh para suami setelah istrinya melakukan sebuah kebaikan. Suaminya hanya diam. Suaminya tidak menampakkan sebuah gambaran terima kasih, ya, kepada istrinya setelah melakukan sebuah kebaikan. Setelah istri kita masak, ucapkan jazakillah khair. Setelah mencuci, ucapkan jazakillah khair. Setelah membersihkan, jazakillah khair. Itu ucapan yang lebih berharga dari pemberian apa saja. Ya, mengucapkan jazakillah khair. Hindari kalimat terima kasih kepada istri. Terima kasih. Itu kalimat-kalimat yang tidak menampakkan. Ya, lebih bagus akhlak yang terpuji. Hendaknya seorang suami setelah istrinya melakukan suatu kebaikan, hendaknya dia mengucapkan jazakillahu khairan. Artinya, semoga Allah membalas kebaikan yang engkau telah lakukan. Itu artinya tidak main-main, ya. Ini yang pertama. Bentuk juga dari bentuk tasjid, akhlak yang terpuji, seorang suami dalam memberikan semangat, ucapan terima kasih ketika istrinya telah melakukan sebuah kebaikan. Kita akan baca nanti hadis-hadis Nabi, ya, berkaitan dengan perbuatan Nabi. Ya, termasuk dari bentuk tasjid, artinya dorongan memberikan semangat ketika istri melakukan sebuah kebaikan, adalah senantiasa mendoakannya. Senantiasa mendoakannya. Didoakan. Semoga Allah memperpanjang umurmu. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Zadakillahu ilman. Semoga Allah menambahkan ilmu untukmu. Ya, semoga Allah menyelamatkan kamu dari neraka. Itu doa-doa. Atau paling mudahnya, para ulama, rajin-rajinlah mengucapkan salam untuk kepada istrimu. Ya, assalamualaikum. Itu bentuk doa. Ucapan assalamualaikum itu adalah bentuk doa kepada istri. Atau ketika istrimu bersin, dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah. Sebagai bentuk ucapan terima kasih yang telah memasakkan kamu, mencuci pakaianmu, ucapkanlah yarhamukillah. Ya. Dan tidak ada masalah, ya, ibu-ibu selalu ingatkan suaminya. Tidak ada masalah diingatkan. Ya, ketika ibu-ibu sudah masak, ya, ayo kak makan. Sudah dihilangkan, suaminya diam, ucapkan ki jazakillah khair. Karena jazakillah itu ada doa sebenarnya. Dia doa kebaikan. Ya, doa yang sangat bernilai sekali. Ya. Jadi termasuk dari sifat yang sangat menyedihkan pada seorang suami adalah suami yang kurang berterima kasih, ya, kurang memberikan tasjid, dorongan semangat setelah
istrinya melakukan suatu kebaikan. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh seorang wanita. Bisa jadi ya, ketika wanita dikatakan jazakillah khair, dia semakin rajin masak. Itu kan bisa mengarahkan ke sana. Ketika seorang suami rajin-rajin mengucapkan jazakillah khair, istrinya menjadi rajin mencuci, rajin masak, membersihkan. Itu kan manfaatnya besar sekali. Ya, manfaatnya sangat besar sekali dari apa yang diajarkan Nabi. Ya, begitu juga dengan sering mendoakan. Apalagi wanita itu sangat-sangat tabiatnya sangat membutuhkan adalah hadiah. Wanita itu sangat membutuhkan hadiah, terkhusus hadiah dari suaminya. Hadiah. Bedakan pemberian dengan hadiah. Maka itu Nabi menjamin, ya, dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, maukah kalian kukabarkan kepada kalian suatu hal yang jika kalian melakukannya, kalian saling cinta mencintai, sayang menyayangi di antara kalian. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tahadu tahabu. Saling memberilah kalian hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka itu dimasukkan oleh para ulama, termasuk cara yang paling ampuh mengokohkan rumah tangga adalah saling memberikan hadiah. Terkhusus ketika istri telah melakukan suatu kebaikan. Ya, jadi saya ulangi lagi, termasuk dari akhlak dan perilaku yang sangat menyedihkan ketika seorang suami itu kurang berterima kasih atau memberikan motivasi setelah istrinya melakukan suatu kebaikan. Padahal tabiat seorang wanita itu suka dipuji, suka disanjung, suka diberikan dorongan. Ya, itu tabiat wanita. Siapapun wanita itu pasti membutuhkan tasjid, adanya dorongan dari suaminya, ya, ucapan terima kasih dari suaminya, ya. Maka itu hendaknya suami memperbanyak mengucapkan kepada istrinya jazakillahu khair. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah jelaskan ya, saya ulang, termasuk dari akhlak yang menyedihkan pada seorang suami malas bekerja. Itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk, akhlak yang menyedihkan ketika seorang suami itu malas bekerja. Akhlak buruk seorang suami setelah menikah, dia lebih banyak berdiam di rumah dibanding di luar. Itu akhlak buruk. Akhlak buruk seorang laki-laki setelah menikah, dia lebih banyak diberi daripada memberi. Itu akhlak buruk. Akhlak buruk seorang suami setelah berumah tangga, dia lebih banyak tangannya di bawah dibanding tangannya di atas. Itu akhlak yang buruk. Ya, selalu diingat-ingatkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah. Harga diri, kehormatan, wibawa seorang laki-laki adalah dengan bekerja. Semakin engkau rajin bekerja, maka semakin tinggi nilai akhlakmu. Walaupun pekerjaan yang kamu kerjakan dihinakan oleh manusia, tidak usah digubris. Walaupun pekerjaan yang kamu kerjakan itu rendah di hadapan manusia, tidak usah digubris. Walaupun pekerjaan yang kamu kerja itu nilai hasilnya yang kamu peroleh sedikit, tidak usah digubris. Karena Allah tidak menilai semuanya hal itu. Allah menilai bagaimana kamu bisa bekerja. Bekerja apa saja, yang penting halal. Menjadikan kalau kamu bekerja,
menjadikan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketahuilah, kata Nabi, sebaik-baiknya makanan yang dimakan oleh seorang hamba adalah dari hasil jeripayanya. Terkhusus lagi setelah dia berumah tangga. Ya, seorang suami hendaknya dia mendidik dirinya untuk senantiasa bekerja, rajin bekerja, tidak tidur pagi. Ya, karena itu adalah akhlak yang terpuji dalam berumah tangga. Ketika dia malas bekerja, suka tidur di waktu pagi, ya, sering banyak berdiam di rumahnya, itu adalah sebuah akhlak dan perilaku yang menyedihkan. Ingat, bagaimanapun kayanya istrimu, bagaimanapun banyaknya uang istrimu, kamu tetap diperintahkan untuk bekerja. Karena tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Ya, jadi kesimpulan kita yang ketiga, termasuk dari akhlak yang menyedihkan yang menimpa para suami jika mereka malas untuk bekerja. Ya, malas untuk bekerja. Kemudian apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita seluruhnya. Ya, bisa kita amalkan. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi ada pertanyaan? Pak Ustadz, apa hukum bagi seorang wanita yang menambah tindik telinga lebih dari satu? Kalau itu sebagai perhiasan baginya, dan dia bertambah cantik dengan hal tersebut, maka tidak ada masalah. Selama itu dia jaga, tidak diperlihatkan kecuali kepada mahramnya. Ya, ada kalanya dengan satu tindik telinga itu kurang cantik, ketika dia tambah dengan banyak, itu tambah cantik, maka tidak ada masalah. Ya, tapi ada kalanya dengan banyak tindik pada telinga itu semakin jelek, maka dia hindari. Tergantung saja apakah itu menjadi perhiasan baginya atau tidak. Ya, menjadi dia semakin cantik atau tidak. Ya, karena selalu diingat para ummahat, diingatkan para ulama, seorang wanita itu ketika dia telah bersuami, berkaitan dengan dia berhias, itu harus ada selera suami. Bukan hanya berkaitan dengan seleranya. Ya, karena sekarang dia miliknya suami. Ada kalanya dengan perhiasan yang dilakukan oleh istri tidak disenangi oleh suaminya, maka ditinggalkan. Maka itu seorang istri yang baik senantiasa setelah dia berdandan, dia berpenampilan di hadapan suaminya. Baik jika, cantik jika, bagus jika. Ya, seperti itu seorang wanita solehah. Senantiasa dia terikat dengan suaminya. Apalagi berkaitan dengan rambutnya. Rambut itu adalah mahkota seorang wanita. Maka itu dalam agama, wanita itu setelah menikah, itu rambutnya milik suaminya. Itu diatur ya, disebutkan. Wanita itu setelah menikah, rambutnya itu milik suaminya. Sampai detailnya itu. Artinya, kalau kamu ingin potong, perpendek, atau apa saja, izin kepada suamimu. Karena sekarang rambutmu itu milik suamimu. Bukan hanya milikmu, tapi milik suamimu. Ya, itu diatur dalam ilmu fikih. Ya, rambut seorang wanita ketika akan dipotong, mau dihias, mau diapa, harus izin dari suami. Karena rambut seorang istri itu milik suaminya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan, bagaimana jika suami melarang istri kajian karena suami merasa kerja di tempat? Bagaimana jika suami melarang istri ke kajian karena suami merasa suaminya masih kerja di tempat riba? Ya, dilihat alasan, apa alasan suami melarang? Dan dilihat kajian apa yang akan dihadiri oleh istri.
Kalau kajian yang dari isi berkaitan dengan hak-hak Allah, masalah tauhid, syirik, solat, wudhu, hak-hak Allah, nggak perlu digubris. Biar kalian nggak minta izin, nggak ada masalah, nggak dosa. Kalau berkaitan dengan kewajiban, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah, ya, nggak usah digubris. Belajar saja, ya. Kalau berkaitan dengan kewajiban, biar tidak minta izin pun tidak masalah, karena tidak ada ketaatan. Kalau dilarang, pergi saja. Kalau ingat, kalau berkaitan dengan hak-hak Allah yang wajib kalian ketahui, berkaitan dengan tauhid, syirik, itu kewajiban yang tidak boleh orang toleran di situ. Tidak boleh ada yang melarang mempelajari. Bismillah Ustaz, bagaimana sikap istri menyikapi mertua yang minta tinggal bersama kami? Dan sebagai istri saya kurang nyaman hal tersebut, tetapi suami tetap berkeinginan, ya. Selalu dipahami ummahat, satu, ingat ki ummahat, Nabi mengingatkan mertua itu adalah orang tuamu. Itu dalam agama ya. Mertua orang tuamu. Jangan dianggap orang luar. Itu pertama dulu. Mertua kata Nabi orang tuamu. Maka itu mertua dalam agama dia mahram selama-lamanya. Walaupun sudah cereke dengan suami tak pisah meninggal, dia tetap mahram selama-lamanya. Karena asalnya mertua itu orang tua kamu. Paham saya ini? Orang tuamu itu mertuamu itu orang tuamu. Bagaimana kamu bersikap dengan orang tuamu, maka begitulah kamu bersikap dengan mertuamu. Itu yang dipahami dulu. Dia mau tinggal bersama kamu, mau tidak, tolong sikapi dia sebagai orang tuamu. Kalau memang mertuamu sangat membutuhkan keberadaan kamu, sudah mengalah. Karena mertuamu itu orang tua. Insya Allah, kalau kamu berbakti kepada mertuamu sama dengan kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Apalagi kalau kedua orang tua sudah meninggal. Karena dalam agama dikatakan mertua adalah orang tuamu. Hormati, muliakan dia. Sebagaimana engkau muliakan orang tuamu. Ya, banyak mengalah ummahat. Ya, apalagi berkaitan dengan mertua, orang tua. Ya, walaupun sebenarnya asalnya selama mertua itu masih kuat, ada yang rawat, itu memang asalnya dalam rumah tangga kita pisah. Tidak hidup sama mertua. Supaya banyak tidak dicampuri. Tapi dalam semua kondisi mertua membutuhkan anaknya, sudah kita mengalah. Ya, mana mertua itu orang tua kita. Ada suatu hadis yang disampaikan oleh Nabi, ya tentang bagaimana jika seorang laki-laki yang menghidupkan seorang janda, ya membiayai, itu adalah sebuah kebaikan. Nabi mengatakan, ya, as-sa'i ila al-marah kal mujahid fi sabilillah. Ya, sebenarnya kurang bagus kalau dikatakan janda ya. Karena dalam apa tadi itu, seorang yang membantu seorang wanita yang telah hilang, seorang wanita yang telah tiada orang yang memberikan nafkah kepadanya. Dalam hadis disebutkan, siapa yang membantu seorang wanita yang sudah tidak ada yang menafkahinya. Kalimat ini bisa masuk apa? Orang yang meninggal suaminya, yang cerai dengan suaminya, atau anak yang meninggal orang tuanya. Itu bisa masuk semuanya. Siapa yang membantu orang seperti ini, seorang wanita yang sudah tidak ada nafkah dia, baik dia posisi sebagai yatim, atau orang yang cerai dengan suaminya, atau meninggal suaminya, kemudian dia bantu, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dia seperti orang yang sholat, yang tidak pernah istirahat. Dia seperti orang yang puasa, yang tidak pernah berbuka. Itu sebuah amalan kebaikan yang bagus. Ya, tapi lebih bagus lagi kalau dia lebih banyak menutup segala fitnah-fitnah, ya, yang bisa merusak agamanya, ya. Tapi kalau masalah boleh saja. Tapi selama dia bisa menjaga agamanya, dia bisa menjaga dirinya, maka tidak dimasalahkan.
Bagaimana kalau suami mu'allaf sudah 10 tahun tapi sholatnya belum sempurna 5 waktu? Apa yang dilakukan oleh istri? Harus disampaikan. Sholat 5 waktu itu pembeda antara muslim dengan kafir. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Awal yang pertama kali dihisab di hari kemudian adalah sholat. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Badiz tanya, seorang wanita yang mengadu, ya Syekh, suami saya tidak sholat, kata Syekh, minta cerai. Karena tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak sholat. Tidak ada kebaikan. Kapan dia tidak sholat 5 waktu, tidak ada kebaikan baginya. Mau dia apa lagi? Apa yang mau diandalkan? Apa yang mau diandalkan bagi orang yang tidak sholat? Apa yang diandalkan wanita? Bagaimana kalau kita tinggal di rumah mertua yang beda agama? Apakah bisa atau tidak dalam Islam? Tinggal satu rumah dengan mertua yang beda agama, tidak ada masalah. Selama mertua itu masih hidup, walaupun dia beda agama, kita diperintahkan tetap taat terhadapnya selama itu kebaikan. Kita tidak bolehkan durhaka terhadapnya. Ya, kita tetap berbuat baik kepadanya. Mudah-mudahan dengan berbuat baik, dia masuk ke dalam Islam. Ya, tidak dilarang kita satu atap dengan mertua yang beda agama. Bahkan itu adalah mungkin suatu kebaikan. Kita nampakkan akhlak, perilaku, budi pekerti yang baik yang menjadikan dia masuk ke dalam Islam. Nabi saja sering menjenguk orang kafir yang sakit. Ya, Nabi sering memberikan hadiah kepada mereka. Tujuannya supaya mereka masuk ke dalam Islam. Maka tidak ada masalah, umat. Ya, tinggal di rumah mertua yang beda agama itu tidak ada masalah. Mudah-mudahan dengan kita menampakkan akhlak yang bagus, dia masuk ke dalam Islam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdika, syadallah ilaha ilan, astagfirullah.